Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Ini momen Real Madrid unggul 2-1. Aura sendiri minta maaf kalau misalnya ada salah kata, sikap atau muka saya yang kelihatan kelihatan songong, ngeselin, judes. Emang mukanya lahirnya begini. Ada golongan yang kalau dikasihani itu masih ngelunjak. Coba lihat di video ini, guys. Jadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Papa, bela Aura?" gitu. Kami juga tahu, Pak, kalau Bapak saat itu tidak ikut berdebat karena tidak mau kehilangan uang santunan yang 10 juta per bulan, kan? Iya kan? Ingat ya, Pak, uang santunan yang nanti dibayar ke Bapak itu dari pajak kami, Pak. Kami juga yang harus kerja keras nyari uang buat beli tanah, terus harus bayar pajak untuk surat-suratnya. Dan itu nilainya bukan kecil, Pak. Terus bangun rumah, harus buat IMB-nya dan bayar juga, Pak. Kami juga, Pak, yang bayar pajak bumi dan bangunan tiap tahun. Sekarang keluarga Bapak yang tiba-tiba buat bangunan di atas tanah pemerintah secara ilegal, tapi ngerasa paling disakiti. Lalu bagaimana dengan kami, Pak? Bagaimana dengan kami yang bayar pajak, Pak? Dan kagetnya, ternyata ada informasi keluarga Bapak itu diduga bukan KTP Jawa Barat loh, yang harusnya tidak memiliki hak untuk dapat santunan, tapi masih diberikan karena alasan kemanusiaan. Gua bingung sama balok-balok macam mereka ini tuh harus kayak gimana gitu, guys. Ya, kalau masih ada yang bela sih aneh aja ya. Terus tolong diingat ya, Aura itu udah dewasa, umurnya 19 tahun, jadi bukan lagi remaja, dia sudah mau beranjak dewasa ya. Terus kemarin yang dari KPAI ngomong dia anak di bawah umur, tolong ya, sebelum ngomong please dipelajarin dulu baru speak up. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal, sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Saya acungi jempol untuk mentalnya Aura Cinta. Bayangin, dengan bulian dari warganet seantero raya ini dia masih tetap kuat. Negosiasinya bagus, bahkan banyak sekarang yang perdebatan Aura Cinta ini akan menjadi orang yang sukses. Tetapi sayangnya ya, Aura Cinta ini attitude-nya kurang. Kemudian dari tingkahnya ini adalah dia tinggi hati. Sehingga walaupun dia cantik tetapi inner beauty-nya dia belum muncul. Kalau mencari cantik aja banyak banget sekarang. Tetapi harus dibarengi dengan ini, inner beauty dibarengi dengan otak yang cerdas ya. Sehingga ketika bernegosiasi bukan asal bunyi aja tetapi menguasai topik.
Ini ada dua kemungkinan ya, sudah banyak kejadiannya orang biasa yang tiba-tiba viral kemudian ambles. Karena apa? Karena tingkahnya sendiri. Mau tahu siapa contohnya? Yang pertama nih, Anggus. Agus takut ya, udah pasti ingat kan, dengan mendapatkan donasi 2 miliar akhirnya dia jatuh sendiri karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Yang kedua nih, Citayam ya, tidak bisa berkembang padahal dia sudah viral di medsos karena keangkuhannya juga. Tetapi ada yang langgeng ya, setelah viral ada yang langgeng bisa bertahan dan lebih baik karena memang dia hatinya ini baik. Contohnya siapa nih? Tiko ya, sampai hari ini dia masih eksis, bahkan kondisi ibunya lebih baik, dia sudah mempunyai keluarga tuh ya. Sekarang nih Aura Cinta ini mempunyai dua pilihan. Kalau dia masih tetap seperti ini, walaupun dia cantik, kemudian dia sudah menjadi sering endorse, apalagi endorse-nya pinjol segala macam itu ya. Kalau tidak bisa memperbaiki alamatnya ya, sekarang saya nggak ngerti siapa yang memakai jasanya dengan attitude yang begitu. Atau dia kalau memperbaiki diri, dia bisa eksis. Tinggal dia pilih yang mana. Dan teman-teman harus tahu, anak itu mengkritik, bagi saya masuk akal aja. Kenapa? Karena dia yang terdampak juga, rumahnya tergusur. Lah dia kan nempatin tanah yang bermasalah. Iya, semua. Lu nggak tahu, penggusuran di DKI itu semuanya bukan tanah sah. Dari zaman Soeharto yang dulu rame gitu ya, Jokowi kemarin gitu, zaman Anies. Ada penggusuran itu rata-rata tanah-tanah yang ditempatin sepadan sungai, pinggiran sungai, pinggir kali, tanah resapan gitu. Tapi mereka berontak, ya biasa aja berontak, wajar aja gitu. Nah ini kan dalam konteks musyawarah kemarin itu. Konteks musyawarah itu harusnya tidak dipublish, apalagi dipotong seperti itu gitu, di framing gitu. Musyawarah itu ibaratnya orang lagi memasak di dapur. Orang memasak di dapur itu ada kalanya piring pecah, ada kalanya sendok dan garpu itu bertabrakan, ada kalanya panci gemrenceng gitu ya, berbunyi. Itu nggak perlu dihidangkan gitu. Yang dihidangkan adalah hasilnya. Dan itu di Tatar Sunda. Tatar Sunda itu orang Sunda gitu ya. Bahasanya kan halus-halus gitu, dikenal dengan kehalusannya. Dan itu menurut saya udah too much. Maka saya bilang, Dedi udah too much. Dan ini wujud sayang saya ke Dedi. Ini kan mirip Ahok gitu, yang strike mirip Risma. Ujung-ujungnya split tuh masyarakat itu. Nanti suka dan tidak suka gitu. Tetap aja nggak mungkin 100% suka. Terkait video saya yang kemarin merespon Deddy Mulyadi dengan seorang gadis yang bernama Aura Cinta. Rupanya banyak teman-teman itu hampir 99% itu gagal fokus, salah mencerna. Jadi kenapa saya bilang gagal fokus dan salah mencerna? Jadi saya itu tidak membela anak itu, tidak membela pernyataannya, tapi saya mengagumin keberaniannya. Satu itu. Jadi yang saya kagumin adalah keberaniannya mengungkapkan pendapat. Dan itulah yang jarang di negeri ini sekarang itu. Orang berpendapat kemudian dianggap salah, tidak sopan segala macam. Padahal itu dalam konteks diskusi itu. Dalam konteks musyawarah gitu. Itu poin satu. Dalam konteks musyawarah, apalagi dengan level yaitu anak baru tamat SMA, berani berdebat dengan gubernur yang famous, yang terkenal segala macam gitu. Dikenal berani segala macam. Dan anak itu berani diskusi, itu poinnya. Dan itu bagus gitu, karena inilah yang kurang di negeri ini sekarang itu. Menghargai perbedaan pendapat, berani mengungkapkan pendapat. Sekarang itu banyak ketakutan orang itu, beropini, menyatakan pendapat itu. Dan anak itu berani. Makanya saya bilang itu, saya mengapresiasi terhadap hal itu. Poin kedua terkait Deddy Mulyadi. Saya bukan benci, saya bukan hater dia. Saya suka. Terkait kebijakan dia yang tegas, gitu, saya suka gitu. Ketika dia itu kemudian menggusur wilayah puncak yang itu adalah banyakan konglomerat gitu, saya suka gitu. Tapi ini diskusi dengan anak kecil kira-kira dengan cara intimidatif seperti itu, menggunakan menekan sisi-sisi kemiskinannya. Lu miskin, lu harusnya dibantu segala macam, kenapa kemudian macam-macam lah. Itu yang saya nggak suka. Saya bilang bahasanya itu pun juga saya bilang kurang bijak.
bukan nggak tepat, kurang bijak bahasa saya. Saya menggunakannya kurang bijak. Artinya apa? Bisa menggunakan bahasa-bahasa lain. Yang ketiga, banyak di kita, bahkan saya yakin kalian juga sering gitu. Kalian ternyata miskin, masih banyak dengan gaya-gaya hidup, beli iPhone segala macam, memaksakan sesuatu yang di luar kehendak kalian. Banyak kan? Kalian pasti melakukan itu. Tapi kenapa kemudian anak itu menjadi salah? Jadi orang banyak dalam kehidupan kita itu, kita sudah tahu ini nggak mampu, tapi memaksakan karena saya rela, saya suka. Sudah tahu nggak suka cabai, sudah tahu bahwa saya itu ada mah akut, tapi memaksakan diri makan cabai-cabean, makan sambel gitu kan, ngerujak. Itu sama aja dengan memaksakan, tahu risikonya gitu. Tapi kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti itu, orang sudah tahu susah segala macam, tapi mereka merasa lebih bahagia dengan berdandan, dengan mengadakan selebrasi untuk akhir tahun gitu. Ya mau gimana gitu. Tapi itu dalam konteks musyawarah kan. Kalau nanya pada pribadi saya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Kalau nanya pribadi saya, apakah saya setuju ada inaugurasi, ada selebrasi di akhir tahun, wisuda-wisudaan itu? Enggak. Cukup wisuda itu saat kuliah gitu. Capaian tertinggi gitu saat kuliah. Kalau bagi saya gitu. Ini kan dalam konteks musyawarah kemarin itu. Konteks musyawarah itu harusnya tidak dipublish, apalagi dipotong seperti itu gitu, di framing gitu. Musyawarah itu ibaratnya orang lagi memasak di dapur. Orang memasak di dapur itu ada kalanya piring pecah, ada kalanya sendok dan garpu itu bertabrakan, ada kalanya panci gemrenceng gitu ya, berbunyi. Itu nggak perlu dihidangkan gitu. Yang dihidangkan adalah hasilnya. Ketika mufakat, ini kan konteks musyawarah kemarin. Keputusan terakhir dari 10 orang itu kemudian sepakat, ada 2, ada 3 yang nggak setuju, 6 setuju, akhirnya diputuskan untuk dihapus. Nah keputusan itu tidak kemudian di framing yang nggak setuju, pop gitu kan, kemudian disudutkan gitu. Itu kayak orang memasak di dapur. Jadi piring beradu itu nggak perlu dihidangkan gitu. Kayak sidang-sidang MK itu, debat mereka sebelum mengambil keputusan itu nggak dihidangkan. Paling cuma disebutkan dari 6 hakim, dari 5 hakim ada 2 dissenting opinion, ada 2 yang berbeda pendapat. Disebutkan orangnya, tapi pendapatnya, drillnya, alasan-alasan enggak diungkapkan. Ya begitu gitu. Jadi kenapa melakukan itu? Menurut saya karena dia sudah tidak suka juga terhadap anak itu, karena anak itu kritik. Karena anak itu sudah membuat video sebelumnya mengkritik penggusuran itu. Dan teman-teman harus tahu, anak itu mengkritik, bagi saya masuk akal aja. Kenapa? Karena dia yang terdampak juga, rumahnya tergusur. Lah dia kan nempatin tanah yang bermasalah. Iya, semua. Lu nggak tahu, penggusuran di DKI itu semuanya bukan tanah sah. Dari zaman Soeharto yang dulu rame gitu ya, Jokowi kemarin gitu, zaman Anies, ada penggusuran itu, rata-rata tanah-tanah yang ditempatin sepadan sungai, pinggir kali, tanah resapan gitu. Tapi mereka berontak, ya biasa aja berontak, wajar aja gitu. Ya orang nggak suka terhadap digusur ya nggak apa-apa gitu. Dan itu nggak kemudian perlu digoreng-goreng seperti apa ya. Dan ya itu menurut saya. Jadi itu proses gitu. Bahwa ada orang berontak masih dalam proses. Ada yang suka, tidak suka, nanti pada akhirnya nerima gitu kan. Nah proses ketika masih shock, masih terluka segala macam, orang itu speak up. Ya biasa aja menurut saya. So jangan gagal paham dan biasakan menerima pendapat yang berbeda. 99% setuju, 1 tidak setuju, ya nggak apa-apa. Yang 1 itu kita harus hargain. Sama aja dengan keberadaan keberagaman kita. 85%, 90% Islam. Kemudian yang lain non Islam, enggak kemudian kita hajar-hajar. Kenapa lu nggak sama? Kenapa lu nggak masuk segala macam? Lu hina karena nggak gabung? Ya enggak. Kita hargain perbedaan itu. Termasuk dalam hal-hal kecil. Jadi adil itu harus mulai dalam pikiran kita. Dan adil itu mulai dari hati kita. Menempatkan sesuatu, menghargai perbedaan pendapat itu penting untuk segera digalakkan, penting untuk kita kampanyakan, termasuk menghargai perbedaan pendapat,
menghargai orang yang setuju terhadap kita. Kalau proses debat, ya yang namanya proses debat, proses diskusi, ada nyolot-nyolotnya. Ya iya, yang namanya diskusi. Orang lagi dongkol, kena gusur segala macam gitu kan. Kemudian bersikap, itu biasa saja. Termasuk Dedi menurut saya. Dedi itu lebih gede gitu. Dan itu di Tatar Sunda. Tatar Sunda itu orang Sunda gitu ya. Bahasanya kan halus-halus gitu. Dikenal dengan kehalusannya. Dan itu menurut saya udah too much. Maka saya bilang Dedi udah too much. Dan ini wujud sayang saya ke Dedi. Ini kan mirip Ahok gitu. Yang strike mirip Risma. Ujung-ujungnya split tuh masyarakat itu. Nanti suka dan tidak suka gitu. Tetap aja nggak mungkin 100% suka. Dengan gaya-gaya seperti itu, tokoh-tokoh politik tuh ada Amin Rais yang strike gitu-gitu. Dan Dedi kalau terlalu ngambil begitu gitu, itu blunder buat dia. Itulah yang saya maksud. So, jangan gagal paham.